Rejoice to see so many Papaja in this program. Try. Sorry, the first word. Rejoice is Anumodana. Jadi saya sangat turut bergembira karena melihat banyak sekali pekerja di negeri. Let's say sadhu to your lyrics. Okay, Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah tadi saya mengajarkan semua untuk ikut berbahagia, ikut bergembira atas kebajikan kalian dengan kata satu tadi. So, temporary ordination in the Myanmar language, in Myanmar and in some Buddhist tradition, it is called Dongulaba, difficult to obtain. Jadi pabaja sementara atau menjadi kehidupan kebikon sementara di beberapa negara di Myanmar dan di negara-negara yang bertradisikan Buddhis itu disebut dalam bahasa Pali dulaba, dan arti kata dulaba sendiri adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. So when you have something which is difficult to obtain, what do you do? Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit untuk didapatkan, apa yang kalian lakukan? So you protect it, you look after it. Jadi kalian harus menjaganya, kalian harus merawatnya. So similarly, your practice for these 10 days, you should protect it. Dengan cara yang sama, dalam 10 hari latihan ini, kalian haruslah menjaganya. So what is difficult to obtain? Lalu apakah yang sulit untuk didapatkan itu? So present life and in your samsara journey. So in present life, mari kita membaginya menjadi dua hal, yakni kehidupan sekarang dan seluruh siklus kelahiran dan kematian kita, yakni samsara. So your present life, if you want to ordain, if you are a family man, or if you are working, your family man, you need to temporarily give up your duty, get permission from your family. If you are a working person, you need leave to get from your company. Jadi jika apa yang menjadi kesulitan yang di kehidupan sekarang, jika Anda adalah seorang kepala keluarga, maka Anda haruslah meninggalkan tugas-tugas Anda dan meminta izin kepada keluarga Anda untuk dapat menjalankan kehidupan seperti ini, dan kebikuan ini. Dan jika Anda bekerja, Anda harus meminta izin ataupun cuti untuk menjalani kehidupan seperti ini. Even those that have easy to get permission to ordain, there's something else which is difficult to obtain. Bahkan kepada mereka yang mendapatkan izin itu dengan gampang, dengan mudah untuk dapat ditapiskan, tetapi ada hal lain yang sangat sulit untuk didapatkan bagi mereka. That is the opportunity to practice the Dhamma, to cut greed, hatred, delusion, or to make it lesser. Yakni kesempatan Anda untuk mempraktekkan Dhamma, di mana Dhamma yang dapat membuat keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan kita itu menjadi semakin berkurang dan berkurang. Kesempatan ini sangat langka, maka sangat sulit untuk didapatkan. So while outside, before you ordain, as a lay person, as a working person, we are always encouraged to have greed. We want to see beautiful things, listening to beautiful sound and smell and taste and touch. Jadi sebelum Anda ditapiskan, ketika Anda menjadi umat awam, Anda selalu dikejar ataupun diajarkan untuk selalu mengejar hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah, seperti melihat hal-hal yang indah, mendengar hal-hal yang baik, sama dengan mencium, merasa, dan sentuhan yang baik. So in this retreat, you have the opportunity to lessen this kind of greed, to have none of this greed arising. Di dalam masa latihan retret ini,
Anda haruslah mengurangi jenis-jenis keserakahan seperti demikian, dan Anda juga harus mencegah apa keserakahan yang belum muncul. Another one is hatred. Dan yang selanjutnya adalah kebencian. So outside, when somebody do not so good things to you, people beside you encourage you. Hey, you should get angry with him. You should revenge. You should do this. So your fire become bigger. Jadi ketika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk dan tidak baik, di orang-orang di luar sana, mereka semua itu menyuruh Anda untuk, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus melakukan seperti ini, sehingga api kemarahan Anda semakin membesar dan membesar. So in this retreat, we talk about metta, we talk about protecting your sila. So all this you need to practice non-hatred in order to be able to practice your sila well. So Jadi sedangkan ketika Anda menjalani masa latihan dalam retret ini, Anda haruslah mengembangkan cinta kasih, Anda haruslah menjaga moralitas Anda. Demikian Anda diajarkan untuk mengurangi kemarahan Anda. So another one is ignorant. We are always taught in the outside world, we are always taught to see things as permanent. Oh, we do a lot of planning because our life is permanent, always there. So we always do a lot of planning until maybe 100 years planning. But jadi yang selanjutnya adalah tentang kebodohan. Di luar sana, orang-orang mengajarkan kita untuk selalu merencanakan dan merencanakan. Kadang rencana ini pun tidak ada selesai dan tidak ada habisnya. But when we come to practice Dhamma, we are always reminded of anicca, which is the reality of life. Jadi akan tetapi ketika kita sedang berpraktek Dhamma, kita selalu diingatkan tentang anicca atau ketidakkekalan, tentang anicca, ketidakkekalan. The last question. So that is the reality we ignorantly do not see it. So when it really happened, when anicca really happened, oh, the hurt is so great. The hurt. Sakitan. Jadi ketika apakah realitas atau yang merupakan sebenarnya dari kehidupan, ketika kita tidak mampu melihat ketidakkekalan atau kenyataan ini bahwa segala sesuatu itu pasti berubah, maka ketika anicca atau perubahan itu terjadi pada kita, rasa sakit di dalam hati yang ditimbulkan itu sangatlah besar. So when we come to learn the Dhamma, we try to cut this greed, hatred, delusion, which is difficult to obtain because 365 days you are always developing this greed, hatred, and delusion, make them bigger and bigger. Jadi kita sekarang mempraktekkan Dhamma yang mungkin sangat sulit untuk didapatkan. Mengapa? Karena dari 365 hari kita itu selalu mengembangkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, yang dimana keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu semakin hari semakin besar dan membesar. So this 10 days is Dong Lebak, difficult to obtain. Jadi 10 hari ini disebut Dulaba, sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. So for newcomer, when they see the announcement for there is a Pabaja or Upasambada, usually there are many reasons why people want to join. Jadi bagi pemula, bagi orang-orang yang baru, ketika diumumkan ada kegiatan Pabaja atau kegiatan Upasambada atau dalam bahasa Indonesia Pentabisan Biku, maka orang-orang ini ketika mereka ingin mendaftar dan ingin bergabung, mereka memiliki berbagai alasan tersendiri. Here I will mention only 3. Saya akan menjelaskan 3 alasan. The first one, when people see this announcement, they say, oh, it's a very good opportunity to come in to learn the Dhamma, to see what is the life of a Pabaja, so they come in.
Yang alasan pertama, dia melihat, oh ini adalah hal yang bagus, hal yang merupakan kesempatan kita untuk belajar Dhamma, dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk belajar Dhamma. The second one is sharing of merits. So they have somebody just pass away, maybe grandfather or parents, so they come in, oh I want to share merits with the departed one, so I ordain. Lalu alasan yang kedua, mereka ingin memberikan pelimpahan jasa, mungkin saja barusan ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Jadi untuk mau berbuat jasa, mereka ingin melimpahkan jasa, mereka ditabiskan. So the third one, their their luck not so good. So what they want to Wang Sui. So they think that to ordain, they can get a better life. Terus yang ketiga, karena mereka apa alasannya? Karena mungkin mereka itu kurang beruntung, jadi mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi setelah ditabiskan, mereka bisa hidup dengan lebih baik. But we must understand that all the merits that we do as a pabaja, as a upasambada is not in the cloth. Jadi kita haruslah memahami dan mengerti bahwa apapun yang kita lakukan sebagai pabaja, sebagai pabaja ini, itu bukan hanya sekedar di pakaian ini saja. Maybe yesterday after ordain, you have some degree of kusala, some degree of punya in your rejoice, the sada in the sasana. So we have some degree of kusala, punya. Mungkin kemarin ketika kalian ditabiskan, kalian memiliki tingkat keyakinan tertentu, kalian memiliki tingkat kebijaksanaan, timbunan kebajikan yang tertentu. But the more powerful effect of this pabaja is your sila, samadhi, panya during these 10 days. Akan tetapi kebajikan yang lebih kuat, yang lebih besar itu adalah ketika Anda menjalankan sila, samadhi, dan panya selama 10 hari ini. So whether you come in to learn, or you want to share merits with the departed one, or you want to have good merits, they all start first of all to learn what is the sila. You must follow what is the sila. Jadi alasan apapun kalian ingin ditabiskan, apakah kalian ingin mempraktekkan Dhamma, kalian beribadah jasa, atau kalian ingin kehidupan kalian lebih baik dengan berbuat kebajikan, yang pertama-tama Anda harus memahami dan mempelajari apa itu sila atau moralitas. Then you must know what is concentration, what is samadhi, what is meditation. Lalu kalian haruslah mengetahui apa itu konsentrasi, apa itu samadhi, dan apa itu meditasi. And panya, of course, there are two levels. The first panya is when we listen to the Dhamma, we try to understand because Sutta Maya and Cinta Maya. So that one is also some degree of wisdom panya is there. Lalu yang ketiga adalah tentang panya atau kebijaksanaan. Kita harus dapat dimengerti dengan dua cara, yakni dengan sutta, dengan mendengarkan, membaca, dan mempraktekkan. Ini kita dapat mengembangkan kebijaksanaan sampai tingkat tahapan tertentu juga. The third type we call bhavana is wisdom. The wisdom that arises from meditation. Dan yang ketiga, jadi cuma mendengarkan sama berdiskusi. Terus yang ketiga ini kita kebijaksanaan yang timbul dari pengembangan batin yang bhavana. So all three persons, whether he come in to learn or to share merits or to change the luck, similarly they must know what is sila. Okay. Then they must know what is samadhi, what is panya. So, okay.
Jadi orang manapun dengan alasan apakah dia ingin praktek dhamma, ia ingin sharing merit, melimpahkan jasa, atau ia ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, mereka haruslah mengetahui poin pertama ini, yakni sila. So for the first person, if he put in the effort, then he understand. So he achieve his aim when he understand, sila samadhi panya. Okay, I come in for this purpose. Untuk orang yang pertama, mereka memahami, saya datang untuk alasan ini, maka dia akan belajar mengerti dan memahami tentang sila, samadhi, dan panya. Then for the second person, when he want to share merits, where his merit come from, it is also sila, samadhi, panya. So when you observe your sila, you share merits, idam me, yati nang ho tu sukita ho tu nyata yo. When you practice meditation, at the end of the meditation, you share merits with your departed one. Idam me, yati nang ho tu sukita ho tu nyata yo. Then when you learn some dhamma from dhamma talk or from your meditation arising the wisdom, you share these merits with the departed one. Idam me, yati nang ho tu sukita ho tu nyata yo. Jadi demikian, jika kita memang memiliki alasan yang kedua, kita ordain, kita menjadi biku sementara untuk dapat melimpahkan jasa kepada para saudara leluhur kita, maka ketika kita menjalankan moralitas, lalu dari mana kebajikan itu bisa datang? Kebajikan itu juga datang dari sila, samadhi, dan panya. Bagaimana caranya? Ketika kita menjalankan moralitas kita dan kita merenungkannya, maka kita bisa menyebutkan idam me yanti nang ho tu sukita ho tu nyata yo. Yang artinya semoga jasa kebajikan saya ini dapat melimpah kepada saudara. Demikian juga ketika kita bermeditasi, setelah bermeditasi juga kita dapat melimpahkannya kepada para sanak saudara yang telah meninggal dengan berkata idam me yanti nang ho tu sukita ho tu nyata yo. So he also achieve his aim if he during this retreat also put in the effort to practice sila, samadhi, panya. Dia juga dapat mencapai tahap ini ketika dia membuat satu usaha dalam retret ini berpraktek sila, samadhi, dan panya. Achieve his aim means able to share merits with the departed one, the second person. Dengan cara demikian, kalian akan dapat membagikan jasa kepada para leluhur yang telah meninggal. The third person, wrong way. So, why do we have bad karma and good karma? Come from where? Or rather, bad situation, good situation, come from the past. This past can be either present. Past means you just done something and then the effect now happen, or this past might be in a past life. So now you experience the bad effect. Jadi untuk orang jenis yang ketiga, mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kalian haruslah memahami kenapa kalian mendapatkan hal-hal yang buruk, kenapa kalian mendapatkan ketidakberuntungan. Semua hal-hal yang buruk ini adalah karma yang telah kalian tanam dari masa lampau. Kalian memahami bahwa ini adalah hukum sebab dan akibat. Apa yang kalian tanam di masa lampau, demikian akibat yang kalian dapatkan di masa sekarang. So for him also, he need to practice sila, samadhi, panya to get the punya from sila punya, samadhi punya, and panya punya. Lalu bagaimana untuk kita orang itu keluar dari masa-masa sulit ini? Maka dia harus mempraktekkan sila, samadhi, dan panya. Di dalam bahasa Bali disebut sebagai punya. Punya ini adalah timbunan kebajikan-kebajikan. Dengan kita menjalankan sila, maka kita akan memiliki timbunan kebajikan dari moralitas yang disebut dalam bahasa Bali sila punya. Dan samadhi punya adalah kebajikan dari konsentrasi, dan panya punya dari kebijaksanaan, timbunan kebajikan dari pengembangan kebijaksanaan. So for him also, if he observe sila, samadhi, panya, he can also achieve his aim of good luck.
Demikian juga ketika seseorang itu yang dengan alasan ketiga dia mempraktikkan sila, samadhi, dan panya, maka dia dapat mencapai tujuannya yakni keberuntungan. So where this good luck come from? The sila vipaka, samadhi vipaka, panya vipaka. So if he put into practice, when that give fruit, he enjoy the good condition because of the fruit, Because of the fruit, the result. Nah, jadi sekarang dari manakah keberuntungan itu berasal? Keberuntungan itu berasal dari sila vipaka, samadhi vipaka, dan panya vipaka. Vipaka ini artinya adalah hasil atau buah dari masa lampau. Jadi dari mana seseorang itu dapat menikmati hal-hal yang baik, dapat menikmati hal-hal yang bagus? Hal ini dikarenakan itu adalah buah yang matang dari buah dari yang telah dia tanam. So our karma, whether sila or samadhi, it ripens when the condition is right. Jadi karma kita dari baik itu dari sila, samadhi, dan seterusnya itu dapat berbuah ketika kondisi-kondisinya tepat. So it can be this life or it can be next life. That's why after he disrobe, maybe he immediately get a very good job and good life. Maybe it might be follow him next life. Next life he become very good life. We don't know. So whatever it is, Jadi keberuntungan ini bisa berbuah baik itu di kehidupan sekarang maupun di kehidupan lampau. Bisa saja setelah dia lepas juga dia menjadi seseorang yang sangat beruntung, mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau karma dari kebajikan ini akan mengikuti dirinya hingga ke kehidupan mendatang. So for him similarly, during this retreat he has to practice his sila, samadhi, panya. Dengan cara yang sama, untuk orang yang memiliki alasan yang ketiga ini, dia harus mempraktekkan sila, samadhi, dan panya. So everyone in this group have to practice sila, samadhi, panya. Jadi semua orang di dalam grup ini haruslah menjalankan sila, samadhi, dan panya. So after 10 days, you might want to leave the retreat already. So when you have already planted we can say bodhi seed. Jadi mungkin setelah 10 hari kalian semua akan meninggalkan tempat ini, akan tetapi kita sebenarnya telah menanam biji-biji dari bodhi. So when we plant some tree, including bodhi seed, when we plant some seed, whether it's bodhi tree or fruit tree, we have to look after the seed. Jadi ketika kita menanam benih bodhi ataupun benih dari buah manapun, setelah kita tanam, kita haruslah merawatnya. So after you leave the retreat, you already planted the bodhi seed. That is, if you practice sila, samadhi, panya during these 10 days, so you already planted the bodhi seed. Jadi setelah kalian meninggalkan di tempat ini, kalian harus tahu bahwa kalian telah menanam benih bodhi, di mana kalian telah selama 10 hari mempraktikkan sila, samadhi, dan panya. So when we plant a seed, we have to continuously put water, fertilizer, look after it, many work. Jadi setelah kita menanam benih bodhi itu, kita haruslah terus merawatnya, yakni dengan menyiramnya, terus kita harus memperhatikannya. Jadi banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. So similarly, if you have practice during these 10 days, to maintain it, you need to continuously practice. Jadi dengan cara yang sama, ketika Anda berpraktek 10 hari ini dan Anda pulang, Anda juga harus merawatnya secara berkesinambungan. So not means that you take off your robe, your sila, samadhi, you put inside your robe and put here, go back.
Jadi bukan berarti Anda melepaskan jubah Anda, terus Anda simpan sila samadhi Anda bersama jubah Anda dan Anda kembali. So you have to continue your practice so that your body seed will grow bigger and bigger. Anda haruslah melanjutkan praktek Anda sehingga benih body ini bertumbuh, membesar dan membesar. So regularly you need to go for a retreat, and then regularly you practice at home. Jadi dengan secara berkala Anda dapat pergi ke retreat, secara berkala Anda juga dapat berpraktek di rumah. So that one day your body tree become very big. Hingga suatu hari pohon bodi Anda akan tumbuh menjadi sangat besar. Mature tree. Sebuah pohon yang matang. So then every time we make similarly also, every time we make a wish, this one for everybody, whether you are 5 preceptor or monk, we make a wish what? Idame punyang nibbana sappajaya hotu. Lalu untuk semua orang, jadi termasuk para umat yang di belakang, terus kalian semua, setiap kita memiliki kita selalu membuat aspirasi dengan berkata idame punya nibbana sappajaya hotu. So when you make a wish, what do? Let's say if you are a student, you wish you want to be a doctor, or if you are a traveling person, you wish one day you have never been to Jakarta. Let's say, I wish Jakarta. You wish to go to Jakarta. Terus sekarang saya ingin mengajak kalian semua merenung atau berpikir, ketika kita menginginkan atau bercita-cita terhadap sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Misalnya seorang murid, dia ingin to be a doctor. Ya, dia ingin menjadi seorang dokter. Apa yang dia harus lakukan? Atau misalnya ketika Anda ingin melakukan suatu perjalanan dan Anda ingin pergi ke Jakarta, apa yang harus Anda lakukan? Whatever your aim, you need to put in the effort. Jadi apapun tujuan Anda haruslah membuat suatu usaha. So the one who wish to be a doctor, he has to work hard in his maybe chemistry, science courses in his school. He have to make effort in that. Mereka yang ingin menjadi dokter, mereka haruslah berusaha dengan keras. Mereka haruslah mungkin berusaha di dalam kimia, di dalam biologi, dan di kelas-kelas mereka, di sekolah mereka. And those who making a wish want to go to Jakarta, let's say you haven't been to Jakarta, first time, and you need to make plan to go there, not just I want to go to Jakarta, but if you really want to make a wish to go there, you maybe plan your holiday, you need to plan your ticket, you need to put in the effort. Lalu bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan, misalnya ingin pergi ke Jakarta, maka kalian itu akan merencanakan dulu, kalian akan membeli tiketnya, dan ini disebut sebagai usaha, di mana berarti ketika kita ingin mencapai tujuannya, kita harus membuat usaha. So when you make the wish, idame punya nibbana sappajaya hotu, not you in your mind, you not say only IDAMME, that is only the words. So the spelling IDAMME nibbana sappajaya. Jadi ketika Anda menyebutkan idame punya nibbana sappajaya hotu, bukan berarti hanya Anda itu menyebut saja di dalam batin NIBBANA begitu saja. So if that wish is sincere, you will put an effort to go and practice. Jika kalian tulus dan menginginkan nibbana, maka kalian haruslah membuat suatu usaha dan dalam praktek Anda. Similarly, if the student his ambition is real, I want to be a doctor. If his ambition is real, he will really put in effort. Dengan cara yang sama, ketika seorang murid ingin mencapai
Nibbana dia juga seorang murid ingin menjadi dokter, dia harus selalu membuat usaha. Similarly, the traveler, if he really want to go to Jakarta, he really make a plan to go, not just the word Jakarta. Dengan cara yang sama, seseorang yang melakukan perjalanan, mereka yang ingin pergi ke Jakarta misalnya, mereka juga harus membuat usaha, mereka harus menjadwalkan acara. So similarly, when we make that wish, if it's sincere wish, oh, I want to go and practice. Not you make the wish, then you go back and do other things. No? You go back, you reflect, oh, how am I going to protect my practice? Jadi dengan cara yang sama, ketika kalian memang memiliki keinginan yang tulus untuk mencapai nibbana, maka ketika kalian kembali, kalian juga akan mencoba untuk bagaimana saya mau menjaga latihan saya. Tidak hanya kita kembali begitu saja tanpa menjaganya lagi. Okay, so a short one. So may all of you be able to practice your Sila Samadhi Panya and one day attain the Dhamma yourself. Demikianlah pesan nasihat dari saya Dao. Semoga kalian semua dapat berpraktik dengan Sila Samadhi Panya hingga suatu saat dapat merealisasi Dhamma.